Syekh Tolhah bin Tolabuddin dari Desa Kalisapu, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah tokoh utama pengembangan TQI atau Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah di wilayah Cirebon dan sebagian Jawa Barat sebelah timur. Ulama sufi yang lahir tahun 1825 di daerah Trusmi ini adalah murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, seperti halnya Syekh Abdul Karim dari Banten dan Syekh Khalil dari Madura. Kyai Tolabuddin adalah ayah Syekh Tolhah, putra Kyai Sayyidin. Cucu Kyai Radfuddin adalah pemimpin pesantren Rancang. Pesantren ini berada di Desa Tengah Tani di tepi jalan utama Cirebon, Bandung, tidak jauh dari Desa Trusmi, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. Jarak dari kota Cirebon kurang lebih 3,5 km. Sebelum dipimpin Kyai Tolabuddin, pesantren Rancang dipimpin Kyai Muji, terkenal dengan sebutan Kyai Buyut Muji, tokoh tarekat Satariyah di Cirebon. Demikian pula Kyai Tolabuddin. Setelah menjalani masa belajar yang panjang dimulai dari pesantren ayahnya, Syekh Tolhah meneruskan ke pesantren Babakan Ciwaringin. Setelah itu ia melanjutkan ke Lirboyo di Ponorogo, lalu ke Gresik, Jawa Timur, dan akhirnya kembali ke pesantren Rancang. Syekh Tolhah pergi menunaikan ibadah haji, lalu melanjutkan belajar berbagai ilmu agama di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sebelum kembali ke tanah air, ia ditetapkan sebagai khalifah Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dalam usia 51 tahun, 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Mekah pada tahun 1878. Seusai diangkat sebagai Khalifah TQN pada tahun 1876, Syekh Tolhah sempat mengajar di pesantren Rancang, membantu ayahnya yang semakin sepuh. Karena situasi yang kurang menguntungkan untuk dakwah TQN, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan penganut TQN. Syekh Tolhah meminta izin dari ayahnya untuk membuka pesantren di tempat lain yang lebih aman dari incaran aparat keamanan Belanda. Saat itu Belanda mulai mengetahui identitas Syekh Tolhah, seorang ulama TQN yang baru kembali dari Mekah. Pemerintah kolonial Belanda di Cirebon ternyata sudah memiliki daftar tokoh-tokoh tarekat yang pulang dari Mekah. Data itu dikirim oleh Konsul Perdagangan Belanda di Jeddah kepada Gubernur Jenderal Batavia, lalu diteruskan kepada para residen sebagai kepala wilayah. Setelah melakukan survei tempat yang dipandang tepat untuk mendirikan pesantren agar terhindar dari incaran aparat kolonial Belanda adalah Begong. Begong yang letaknya di tepi sungai Kalisapu ini masuk wilayah Desa Kalisapu, Cirebon Utara. Jarak ke pantai laut sekitar 1 km, sedangkan ke makam Sunan Gunung Jati 2 km. Di sebelah timur terbentang rawa payau, hutan bakau, serta pohon rumbia yang jenis kayu lainnya yang ada pada masa itu masih cukup lebat. Dari arah Cirebon, Jalan Raya Utama Cirebon Indramayu kilometer 8 telah melewati kompleks Sunan Gunung Jati. Untuk sampai ke Begong harus menggunakan sampan. Jalan darat merupakan jalan setapak yang sulit dilalui terlebih saat musim hujan. Sedangkan jarak dari kantor polisi kolonial Belanda di kota Cirebon ke Begong kurang lebih 9 km. Di tempat yang situasi dan kondisi seperti itulah pesantren TQN pertama didirikan pada tahun 1879 oleh Syekh Tolhah, seorang kiai yang menjadi khalifah dan mursyid TQN untuk wilayah Cirebon.
pesantren pertama TKN itu, konstruksi bangunannya terbuat dari bambu dan kayu pantai, beratap daun rumbia bercampur alang-alang. Desainnya berupa bangunan panggung yang cukup tinggi untuk menghindari limpasan air sungai Kalisapu pada setiap musim hujan serta binatang buas. Syekh Tolhah beserta istri putra-putranya serta para santrinya tinggal di sana. Pada waktu yang sulit diketahui secara pasti tahunnya, Syekh Tolhah berangkat lagi ke Mekah dan tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Saat ditinggalkan, Syekh Tolhah Begong dilanda banjir cukup besar. Keluarga dan santri-santri mengungsi ke kampung dekat balai desa Kalisapu di pinggir jalan raya utama Cirebon Indramayu kilometer 8. Pada saat itu, tongkat kepemimpinan pesantren sementara diserahkan kepada Kiai Jauhari, saudara Syekh Tolhah saya. Sepulang dari Mekah atas permohonan keluarga dan santri, pesantren ditetapkan di kampung dekat balai desa Kalisapu. Begong sudah tidak layak lagi untuk sebuah pesantren karena sering dilanda banjir. Di tempat yang baru inilah Syekh Tolhah mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Kholwat, karena di dalamnya terdapat tempat kholwat. Pada tahun 1979, masjid ini diperbaiki oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Haji Aang Kunaif. Pada tahun 1888 di Cilegon, Banten terjadi pemberontakan melawan Belanda yang dipimpin oleh murid-murid Syekh Abdul Karim Khalifah TKN di Banten. Akibatnya, aparat keamanan kolonial Belanda di Cirebon mengamati secara ketat sikap dan perilaku Syekh Tolhah yang juga Khalifah TKN di Cirebon dan seperguruan dengan Syekh Abdul Karim. Pemerintah Belanda lalu menangkap Syekh Tolhah atas dasar laporan ulama-ulama anti TKN bahwa Syekh Tolhah dalam setiap khutbah Jumat sering mengutarakan ujaran kebencian kepada Ratu Belanda. Setelah menjalani pemeriksaan di Cirebon, Syekh Tolhah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh staf Gubernur Jenderal Belanda. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Batavia, Syekh Tolhah dinyatakan tidak melakukan pelanggaran besar dan boleh kembali ke Kalisapu. Namun, aparat keamanan Belanda menjadi lebih intensif mengawasi sikap dan perilaku Syekh Tolhah. Pesantren terus berkembang, semakin banyak pelajar dan kiai dari berbagai daerah di luar Cirebon yang ingin berguru kepada Syekh Tolhah. Di lain sisi, situasi dan kondisi saat itu tidak menggembirakan karena pengawasan pihak Belanda. Syekh Tolhah untuk sementara memindahkan aktivitas pengajaran TKN ke Trusmi. Di Kalisapu tetap diadakan kegiatan pengajaran TKN, hanya frekuensinya saja yang dikurangi. Syekh Tolhah lebih sering menghabiskan waktunya di Trusmi, sesekali di Kalisapu. Di Trusmi, tantangan dan gangguan terhadap pengembangan TKN ternyata lebih besar dibandingkan di Kalisapu. Gangguan tersebut bukan dari Belanda, melainkan dari bangsa sendiri. Pada tahun 1897, Syekh Tolhah diajukan ke sidang pengadilan agama di Cirebon. Didakwa oleh kepala desa Trusmi telah meresahkan masyarakat karena merebut hak pemerintah desa dalam mengelola benda dan bangunan kuno peninggalan Pangeran Trusmi, putra pertama Sunan Gunung Jati, dan peninggalan Pangeran Cakrabuana Kiku Cirebon Uwa Sunan Gunung Jati. Hikmah dari gagalnya upaya kades tersebut menyebabkan banyak tokoh-tokoh masyarakat semakin bersimpati kepada Syekh Tolhah. Banyak warga yang berkunjung dan meminta penjelasan tentang ajaran TKN. Selain itu, mulai banyak yang mengetahui bahwa Syekh Tolhah masih keturunan Pangeran Trusmi, putra Sunan Gunung Jati yang makanya tidak pernah sepi dikunjungi peziarah. Hikmah lainnya, hubungan Syekh Tolhah dengan Sultan Atmaja, Sultan Kasepuhan 10, menjadi lebih akrab. Bahkan ia diangkat menjadi penasihat pribadi Sultan Atmaja. Pada tahun 1890, Bupati Kuningan meminta Syekh Tolhah mengajarkan TKN kepada pejabat-pejabat kabupaten.
Pada masa itu, Bupati Kuningan adalah satu-satunya bupati yang berani dan terbuka menjadi murid satu tarekat. Sejak pesantren didirikan pertama kali di Begong hingga pindah ke Trusmi, banyak santri, kiai, dan pejabat yang berguru kepada Syekh Tolha. Dari sekian muridnya, ada seorang yang sangat menonjol. Ia adalah Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad, yang kemudian hari dikenal sebagai Abah Sepuh atau Ajengan Gode. Abah Sepuh adalah santri yang paling lama belajar kepada Syekh Tolha, bahkan sudah menjadi keluarganya. Semula Syekh Tolha sudah menunjukkan calon penggantinya, yaitu putra sulungnya Kiai Malawi. Apabila saatnya tiba, beliau kembali ke rahmatullah, namun Kiai Malawi meminta izin untuk pergi ke Mekah dan tinggal di sana untuk menambah ilmu agama beberapa tahun lamanya. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Malawi memohon untuk tidak menjadi khalifah TKN menggantikan Syekh Tolha yang juga ayahnya. Kiai Malawi masuk dalam daftar kiai yang dicari pemerintah Belanda sehingga dapat mengganggu perkembangan TKN. Kiai Malawi diketahui Belanda ikut terlibat dalam pemberontakan di Kedongdong yang terjadi sekitar tahun 1890. Pemberontakan Kedondong di Kabupaten Cirebon yang disponsori para kiai ini sama besarnya dengan pemberontakan Cilegon di Banten, dan banyak kerugian diderita Belanda. Berdasarkan situasi dan kondisi seperti itu, Syekh Tolha menetapkan penggantinya kepada murid yang memenuhi segala persyaratan untuk menjadi khalifah mursyid TKN, yaitu Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya. Pengukuhan pelimpahan kemursidan dilaksanakan di rumah Syekh Tolha di Trusmi sekitar tahun 1900. Meskipun telah resmi menjadi calon pengganti Syekh Tolha sebagai khalifah TKN, pengajaran TKN dan talqin zikir di Trusmi dan Kalisapu sewaktu-waktu masih diberikan oleh Syekh Tolha sendiri, dibantu oleh Syekh Mubarak. Syekh Mubarak untuk beberapa tahun berada di Trusmi dan Kalisapu membantu Syekh Tolha. Karena situasi yang memburuk bagi perkembangan TKN di Cirebon, Abah Sepuh diperintahkan segera membuka pesantren di Tasikmalaya untuk mengembangkan TKN di wilayah Jawa Barat sebelah timur, dan pusatnya ditetapkan di Tasikmalaya. Dengan hijrahnya pusat pengembangan ke Tasikmalaya, maka aktivitas di Cirebon dikurangi sesuai dengan keadaan yang terus berubah. Syekh Tolha masih terus memonitor perkembangan yang terjadi di Tasikmalaya. Bahkan sekitar tahun 1908 pernah berkunjung ke pesantren Suryalaya yang dibangun pada tahun 1905 oleh Syekh Abdul Mubarak atas prakarsa Syekh Tolha. Pada tahun 1933, Syekh Tolha kembali ke rahmatullah dalam usia yang sangat lanjut. Beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Gunung Jati karena Syekh Tolha masih keturunan Sunan Gunung Jati dari jalur Pangeran Trusmi. Upacara pemakamannya berdasarkan ukuran pada masa itu termasuk upacara yang cukup besar. Sultan Kasepuhan dan beberapa pejabat pemerintah dan bangsawan keraton turut hadir. Dengan wafatnya Syekh Tolha bin Tolabuddin, maka kekhalifahan TKN di Cirebon berakhir. Khalifah TKN berikutnya berkedudukan di Suryalaya, Godebag, Tasikmalaya. Syekh Tolha adalah khalifah TKN generasi pertama di Jawa Barat.